10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainullah, mengajar di UPTD SPF SDN Sumberjeruk 1. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Web 1 Program Pendidikan Agama Islam UINSA Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621082499. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi tentang sholat duha kelas 4 SDN Sumberjeruk 1 Kecamatan Jambisari Darussolah Kabupaten Bondowoso. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, mari kita berdoa. Kita mendapatkan Bismillah. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu mengenal sholat duha, ya. Dulu mengenal sholat duha. Sekarang mengenal sholat duha. Keutamaan sholat duha membuka rezeki yang pertama, ya. Jika ada sholat ini membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji juga rutin mengerjakan sholat duha dijanjikan rumah di surga, ya. Jadi kalau rutin untuk niat kita sholat duha, fungsinya itu membuka pintu rezeki, ya kan? Sholat ini membuka pintu rezeki dan keberkahan bagi kita yang melaksanakan sholat duha. Ya. Niatnya sudah dilihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha. Coba dibaca bersama niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati boleh juga sholat duha 2 rakaat sampai 8, 12, ya. Terus selanjutnya, ya. Waktu pelaksanaan sholat duha, awal waktunya, akhir waktu terbaik, ya, 20 menit setelah matahari terbit sempurna, ya, bisa-bisa jam 6.30, ya, di sholat duha. Sebelum masuk waktu zuhur itu sholat duha, ya.
Jadi kalau masih belum zuhur, ya mepet untuk sholat duha. Kalau masih belum waktunya sholat zuhur, maka kita jangan lupa untuk sholat duha. Kita jam 11 lewat. Penting tidak masuk zuhur, ya. Waktu terbaik saat matahari mulai terasa panas, sekitar pukul 9 sampai 10. Waktunya yang terbaik. Namun yang dimulai sholat duha ini adalah jam 6.30 sampai jam 11. Pokoknya sebelum zuhur, ya. Waktu yang terbaik bagaimana? Waktu yang terbaik yaitu jam 9 sampai jam 10. Nah, sekarang sudah dijelaskan lagi tata cara sholat duha. Ya, Nana, tata cara sholat duha, ya. Niat sholat duha dalam hati atau dilafalkan, ya, atau dilafalkan. Yang kedua, takbiratul ihram untuk memulai sholat. Yang ketiga, membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek seperti Asy-Syamsi, Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Semuanya dah hafal. Al-Kafirun, dah hafal lagi. An-Nas, dah hafal lagi. Al-Ikhlas, terserah. Ya, surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek terserah. Atau apa? Ad-Duha, ya, surat yang pertama Wasyamsi wa duhaha, yang kedua Wadduha wal-laili idza saja. Kalau tidak hafal maka surat-surat pendek apa ya? Entah Buhu, entah Al-Kafirun, An-Nas, penting yang hafal. Pak, saya tidak hafal Asy-Syamsi, terserah surat-suratnya, ya. Terus yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Yang kelima, melakukan rakaat kedua sama seperti pertama, ya. Yang keenam ini tasyahud akhir dan salam sebagai penutup, ya. Ini yang pertama. Jadi doa setelah sholat duha. Setelah sholat dianjurkan membaca istighfar dan doa khusus duha, doa memohon rezeki dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doanya bagaimana? Sudah hafal? Ada sebagian yang hafal? Ya. Silakan baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal umpamanya tidak hafal, maka kita boleh pakai, ya. Kalau di depan selesai sholat apa doanya, ya. Tapi kalau niatnya tidak boleh, nanti niatnya ambil buku sunnah tidak, ya. Dengan doa-doanya. Contoh doa penting. Sholat duha amalan ringan, pahala berlimpah, ya. Konsekuensi, lakukan sholat duha secara rutin setiap hari. Jadi
maksimalnya yang terbaik bagaimana tadi? Yaitu mulai dari jam 9, 10, 11. Kalau mulai bisa juga jam 6.30 sampai sebelum duhur. Ya. Amalan harian jadikan bagian dari ibadah harian Anda, ya. Jadi sholat duhur. Ya. Niat ikhlas, ya. Laksanakan semata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita rezeki melimpah, karena kita ini ingin masuk surga. Tidak. Niat karena lillahi ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, ya. Kesimpulannya, sholat duha adalah peluang berharga untuk mendapatkan keberkahan. Jangan lewatkan keutamaannya dan manfaat luar biasa, ya. Sholat duha ini mulai biasakan sholat duha agar malam menjadi rutinitas penuh pahala, ya. Rutinitas ini kita rutin, ya. Sebulan sekalian, ya. 2 bulan, jadi tiap hari. Kan di sekolah sini sudah tiap hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan seterusnya anak-anak untuk mengamalkan sholat duha. Niat kita bukan karena kita ingin melimpah rezeki, karena kewajiban artinya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sholat duha ini bukan wajib, yaitu sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala, itu sunnah. Tapi pahalanya luar biasa, anak, ya. Pahalanya luar biasa pahalanya. Makanya rutinkan sholat duha tiap pagi, anak-anak, ya. Keberkahan luar biasa. Kalau masih anak-anak ini berkahnya luar biasa, yaitu artinya apa? Ibu dan orang tuanya rezekinya luar biasa, melimpah kepada bapak ibunya, ya. Ini sholat duha sama dengan di pondok. Kenapa di pondok diwajibkan? Bukan diwajibkan, artinya dianukan oleh para kiai. Karena apa? Karena sholat duha ini adalah suatu keberkahan yang luar biasa, ya. Di pondok, ya. Mudah-mudahan kita yang mondok nanti, mudah-mudahan kita tetap mengamalkan sholat duha, ya. Ini, ya. Jadi untuk selanjutnya, ya, anak-anak kita tetap, ya, berlatih, ya, untuk melaksanakan sholat duha. Jangan bosan-bosan anak-anak, ya. Karena sudah niatnya sudah dijelaskan. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, ya. Mengenal sholat duha. Coba salah satu siapa yang hafal niat sholat duha dulu ke depan. Ya, bismillah. Niat sholat duha. Niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya niat sholat duha. Bangun. Baik. Bis. Yang nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rakaatain hadza mustaqbilan lillahi ta'ala. Niat sholat duha. Setelah itu kalau setelah
kita membaca istighfar 33, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, Bapak baca selawat terserah sebelum doa ya, terserah untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana niat sholat duha? Sudah hafal semua, alhamdulillah. Yang tidak hafal silakan menghafalkan dulu ya. Alhamdulillah untuk kelas ini dihafal semua ya. Dan selanjutnya anak-anak harus menghafalkan doa-doanya ya. Doa-doa karena sholat duha ya. Biar kita mengenal ya. Ya, benar. Biar kita mengenal sholat duha. Karena sholat duha adalah sholat sunnah setelah matahari terbit waktu pelaksanaannya. Ini ya, nah. Jadi ada pertanyaan? Ya? Sudah dijelaskan tadi ya. Coba salah satu baca surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha bersama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha surat Ad-Duha ya. Anak-anak, jadi untuk minggu depan kita lanjutkan untuk tentang doa-doa sholat duha, dihafalkan ya anak-anak ya. Dan surat-surat pendeknya pilih salah satu atau duha atau wasyamsi wal duha. Minggu dan selanjutnya hafalan asyamsi ya. Minggu dan selanjutnya 2 sampai kita menghafal ya. Jadi ini keutamaan sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Bapak ya, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat barokah ya. Semoga kita tetap semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ya. Tidak semua manusia mengamalkan sholat duha. Makanya pentingnya sholat duha itu luar biasa ya. Mendapatkan rezeki yang barokah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tenang pikiran kita ya selama kita mengamalkan sholat duha ya. Baik anak-anak ya, kita tetap semangat untuk melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan kita semua tetap mengamalkan sholat duha anak-anak ya.
Jadi untuk langkah selanjutnya aku minta untuk sudah bisa mengamalkan atau bisa baca-baca doa-doa sholat duha dan sebagainya ya. Jadi untuk sholat duha yang pertama adalah niat ya. Niat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kita bisa praktek untuk sholat duha ya. Jadi dipraktekkan sholat duha biar baik anak-anak untuk sholat duhanya. Sama ada takbiratul ihram ya. Yang dibaca yaitu suratul Fatihah. Ya, setelah itu takbiratul ihram, Allahu akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu surat pendek atau mengambil surat ad-duha, asy-syamsi. Semuanya tidak hafal, maka kita surat-surat pendek terserah. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Kafirun. Ya. Setelah itu habis 2 rakaat membaca doa dan sudah dipelajari itu ya. Semuanya tidak hafal doanya, maka kita pakai tulis dulu baru kita pakai ya. Nanti ada prakteknya ya. Jadi kita praktek salah satu, 2 atau 3 ada praktek. Yang lain lihat ya. Coba sekarang dibaca dulu bersama-sama niat sholat duha dulu ya. Ya karena ini materinya adalah sholat duha. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini adalah niat sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah maka ya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok sunnah dikerjakan adalah yaitu mendapat pahala, mendapat berkah dan tidak dilaksanakan tidak dapat dosa. Karena bukan wajib. Lain yang wajib yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini wajib dilaksanakan mendapat pahala, ya, dilaksanakan mendapat pahala. Kalau kamu tidak mengerjakan mendapat dosa. Makanya yang 5 waktu jaga, ya. Nah, kembali kepada sholat sunnah, ya, sholat duha, mulai dari jam 6.30 sampai jam berapa? 11. Ya. Laksanakan sholat duha ya. Supaya kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang sudah dipraktekkan di rumah maupun di mushola kita untuk melaksanakan sholat duha. Terserah. Karena ini adalah sunnah ya. Nanti kalau semuanya sunnah, nanti ada yang tidak mengerjakan sunnah ya. Sunnah, tapi keberkahan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Pak Guru ya, untuk kita sendiri. Menjaga rezeki kita semakin bertambah ya. Karena apa? Karena doanya itu luar biasa ya. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka
wal jamala jamaluka, dan seterusnya. Nanti ada yang hafal, maka kita kasih hadiah. Siapa yang hafal? Silakan. Tunjukkan tangan. Yang hafal dulu. Kalau niatnya, alhamdulillah sudah hafal semua. Kalau niatnya, silakan. Ya. Kalau bersamaan hafal ya. Makanya dihafalkan. Dihafalkan untuk langkah selanjutnya nanti kita bisa apa? Bagaimana tata cara sholat yang baik, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Orang kita ini sholat sunnah, artinya sholat duha sunnah pas main-main sholatnya, takbiratulnya main-main juga, ya. Jadi tidak ada perpahaman. Makanya niatkan kita apa? Sholat duha karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kita ingin menambah rezeki. Soal rezeki Allah sudah menurunkan rezeki kita semua, dijamin. Apalagi sholat duha tambah kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terserah, katanya Pak Guru itu surat-suratnya terserah. Mau pilih yang panjang wasyamsi wa duhaha, mau yang kedua yaitu wadduha wal laili idza saja. Gimana dibaca dulu? Ad-duhanya, surat ad-duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Semuanya kamu ingin menghafalkan ad-duha dengan asy-syamsi terserah, ya. Tapi tidak wajib untuk surat-surat ad-duha wasy-syamsi wa duhaha. Surat-suratnya terserah, katanya Pak Guru tadi ya. Entah Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, ada yang lebih pendek lagi, Inna A'tayna Al-Kautsar, terserah. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan sholat duha mendapatkan berkahnya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak mendapatkan ilmu yang bermanfaatnya. Amin ya Rabb. Untuk langkah selanjutnya kita nanti minggu depan insyaallah praktek untuk sholat duha. Praktek sholat duha. Bagaimana tata cara sholat duha? Untuk minggu depan. Karena sudah selesai, mari kita baca bersama-sama, yaitu bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.